Ya, kita memang membutuhkan orang-orang seperti ini di saat-saat yang cukup berat selama PPKM darurat ini, kemudian di mana masyarakat berlomba-lomba untuk menyumbang. Kita juga ingin hadirkan salah seorang yang kemudian kemarin di wilayah Bandung, Jawa Barat juga sempat memberikan bantuannya, menjual bubur secara gratis bagi mereka yang melakukan isolasi mandiri. Ada Bang Gufron Lana di sini. Selamat malam. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam, selamat malam. Baik, Bang Gufron bisa cerita kepada kami, Bang Gufron, bagaimana awalnya sehingga terpikirkan untuk membagi-bagikan bubur Anda secara gratis kepada para pasien isoman? Saya lihat kondisi di lingkungan sekitar saya, kebetulan ada beberapa pasien isoman yang rumahnya di kontrakan itu yang berpetak-petak, Pak. Mereka juga tidak bekerja, dan saya terpikirkan, kebetulan saya ketua RT juga di sini, saya terpikirkan untuk membantu keperluan sarapannya mereka, Pak. Itu aja yang saya bisa berikan itu untuk sementara itu. Oke, untuk biaya kemudian membeli bahan-bahan untuk membuat bubur itu sendiri seluruhnya mandiri dari Mas Gufron atau bagaimana, Mas? Awalnya saya mandiri, Bu. Itu pun saya runding sama istri untuk bongkar tabungan saya yang kebetulan mungkin tadinya buat DP rumah ya, Bu ya. Tapi ya alhamdulillah istri saya setuju bisa terpenuhi, dan setelah itu alhamdulillah ada yang donasi juga. Sampai saat ini bisa berlanjut. Kang Gufron, ini cukup langka. Anda punya uang DP rumah sampai rela digelontorkan untuk membantu pasien isoman, Kang Gufron ya? Iya, Pak. Kenapa sampai ke arah sana? Uang tabungan yang sudah dikumpulkan mungkin bertahun-tahun? Yang membuat Mas Gufron tergerak? Gini juga, Pak. Saya sering dengar ceramah ya di masjid. Kebetulan rumah saya dekat masjid gitu. Karena sekarang kondisinya sedang PPKM dan kondisi jualan juga tidak menentu, Pak. Saya sering dengar ceramah Ustadz kalau bersedekah itu insya Allah kan rezekinya dikali lipat kan, Pak. Daripada saya seperti ini dengan penghasilan tidak menentu, ya alhamdulillah saya dengan bersedekah mungkin Allah bisa membantu saya, Pak. Luar biasa. Ada donatur, Kang Gufron, selama membagi-bagikan bubur ini? Alhamdulillah untuk sekarang ini ada ya sedikit-sedikit dari pihak swasta, dan Bapak Gubernur Ridwan Kamil juga kemarin kirim beras 150 kg. Oh, oke. Kang Gufron, sebenarnya dalam satu hari berapa sih biaya yang dibutuhkan kemudian untuk membuat bubur secara gratis dibagikan kepada pasien isoman ini? Untuk pasien isoman ini sekitar 2 juta sampai 3 juta, Pak, saya habis dalam sehari itu karena permintaan saya membludak, Bu. Oh, luar biasa. Kalau biasa saya jualan cuman modal saya cuman 300.000 atau gitu. Kalau untuk ini saya hampir ya sekitar 2 juta lebih. Dalam satu hari itu berapa porsi, Kang Gufron? Yang pertama itu 300 porsi sampai 500, dan yang paling tinggi itu 700 porsi. Penyalurannya gimana, Kang? Kan mereka lagi positif COVID-19 nih. Ya, alhamdulillah dengan keyakinan dan mungkin bantuan rekan-rekan dari ojol di sekitar sini, mereka mau bantu. Jadi dengan biaya seikhlasnya juga mereka alhamdulillah mau bantu. Jadi untuk mengirimkan dari tim saya juga gitu. Pendataan penerimanya itu bagaimana, Kang? Ini masuk ke WA saya, Bu, dengan menulis alamat lengkap, nomor telepon yang bisa dihubungi, sama jumlah isomannya berapa orang, terus hasil PCR atau swab dipoto, Bu. Itu pun itu hanya formalitas saya aja. Saya nggak pernah buka itu karena HP saya juga hang kalau buka-buka itu. Baik. Foto terlalu banyak yang itu masuk. hasil swab atau isoman ya. Kang Gufron, di satu sisi kan Anda pedagang yang memang mencari keuntungan, tapi niatnya sungguh mulia sekali. Lalu bagaimana Anda menghidupi keluarga Anda, Kang Gufron, di tengah pandemi ini? Ya, alhamdulillah sih, Pak. Kalau saya bersyukur aja, Pak. Biarpun di masa pandemi ini serba kesulitan atau apa, tapi alhamdulillah rezeki itu datangnya dari mana aja, Pak.
Masya Alhamdulillah Allah. saya bisa bertahan sampai hari ini juga masih bisa bertahan, istri saya juga masih bisa Oh, bertahan. Masya Allah. Eh, Dan saya yang terpenting itu saya sehat Bu, keluarga saya sehat Alhamdulillah. keluarga semua sehat. Anak berapa, Kang Gufron? Anak saya 2 Bu, Usia? usia 11 sama 5 tahun. Wah, Baik, ini membagi kebutuhannya bagaimana nih Kang Gufron? Kita berharap Kang Gufron juga diberikan kesehatan terus ya. Amin, amin, amin. Bagaimana nih Kang Gufron? Membagi antara biaya kehidupan sehari-hari dan juga menolong orang lain. Ya, itu saya atur sebisa mungkin sih Bu. Saya sisihkan mungkin sebagian dari penghasilan saya sehari-hari, saya sisihkan buat membantulah yang ya sedikit, biarpun sedikit mungkin yang saya keluarkan sedikit bisa membahagiakan mereka yang lagi isoman, seperti itu. oke. Jadi sejauh ini masih terus berjalan? Sebetulnya kemarin saya broadcast itu sampai tanggal 20, tapi saya dengar barusan dari Bapak Presiden kalau PPKM diperpanjang sampai tanggal 25 ya Bu? Betul. Betul. Ya, ini ya mungkin programnya saya bisa lanjut sampai PPKM tanggal 25. Mudah-mudahan ada yang bisa membantu. Amin. Saya Amin, juga amin. gitu. Amin, amin. Tentunya ini suatu hal yang baik, kita harapkan juga kemudian masyarakat juga saling membantu, Mas Gufron dan juga keluarga juga diberikan kesehatan. Terima kasih banyak, Kang Gufron, salam juga untuk keluarga di rumah, sehat selalu. Meskipun di tengah keterbatasan, tapi ini contoh yang bisa menginspirasi kita semua, dan kita harus bahu-membahu meringankan beban orang lain. Sesaat lagi catatan demokrasi akan segera kembali. Tetaplah bersama kami pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 alasan sebagian Bani Israel menolak pengangkatan Tolut menjadi pemimpin. Yang pertama, dia bukan anak kolong, bukan turunan orang besar. Dan yang kedua, walam yu'ta sa'atan minal mal. Dia tidak punya cukup dana. Tetapi pada akhirnya, Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan bahwa Tolut tetap jadi pemimpin. Bersidanglah ia dengan kabinetnya. Dalam pesannya itu, innallaha mubtaliikum binahar. Kamu semua akan berperang melawan musuh yang sangat kuat, yang sangat tangguh, dalam kondisi sangat panas, krisis ekonomi. Aku pesankan, jangan minum air sungai kecuali hanya secedukan tanganmu. Mereka berangkat. Di perjalanan, sekelompok yang memang dari awalnya ini, kabinet Tolut yang memang dari awalnya kurang patuh, dia mengambil kebijakan sendiri, mengambil air sungai sepuas-puasnya, sehingga bansos itu tidak mengalir ke bawah, tidak sampai ke bawah. Banyak orang kehausan, mereka cegat di jalan. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan. Ada kelompok wong cilik yang siap tampil ke depan, menyumbangkan segala kemampuannya, memberikan apa yang dia punya untuk kemenangan perjuangan itu. Tampil seorang pemuda bernama Daud. Senjatanya tidak hebat, hanya 1 ketapel saja. Tetapi tahukah kita, pada saat semua orang takut berhadapan dengan Jalut, pandemi yang sangat kuat itu, pandemi yang kokoh itu, yang tidak pernah bisa dikalahkan itu, Daud tampil ke depan dan mengatakan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah wallahu ma'as sabirin. Tidak sedikit kelompok yang minoritas yang kecil sekali bisa mengalahkannya besar dengan izin Tuhan, dengan izin Allah. Syaratnya dia adalah orang-orang yang sabar. Dan pada akhirnya hanya bermodalkan ketapel, harta yang sedikit, yang diyakini ada pertolongan Allah di sana, dihantamkan pada musuhnya, dan sang pandemi Jalut pun jatuh mati. Hamba yang dimuliakan, sebenarnya persoalan dimanapun berawal dari ini dia. Ketika sebuah bangsa Bani Israel terpecah menjadi 12 suku, 12 partai politik yang turun di pemilihan pemimpin, ada kelompok yang selalu saja menista kelompok lain, yang tidak puas dengan hasil kemarin. Maka hari ini, ambillah pelajaran.
Yang selesai sudah selesai. Yang berlalu sudah berlalu. Kita bersatu menghadapi musuh yang tidak bisa dilawan. Jepang datang, kita bisa berhadapan dengan beberuncing. Belanda datang, kita berhadapan dengan beberuncing. Kita bisa kejar mereka, bisa bunuh mereka. Tapi musuh kita hari ini, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Setan melihat kamu, kamu tidak melihat dia. Ya, virus corona, COVID-19. Dia sangat tahu kita, tahu kelemahan kita, dan kita tidak pernah melihat dia di mana dan kapan ia berada, dan dia mengintai kelengahan kita. Caranya bagaimana? Supaya Adam tidak jatuh dari surga, sebaiknya jangan membiarkan setan itu masuk ke dalam surga. Caranya, tutup mulutmu dengan masker, jaga jarak, dan selamatkan dirimu, ikuti dengan peraturan yang ada, dan kita bersama-sama berperang. Jangan ada di antara petugas negeri ini yang mencoba mengambil air sungai di tengah jalan. Jangan ada yang mencegat, supaya kesejahteraan diraih oleh semua masyarakat. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan selamat berjuang para petugas. Saya tidak lupa pada kesempatan yang baik ini juga ingin mohon doa dari semuanya yang menyaksikan acara ini. Salah seorang ulama wanita Indonesia yang kita miliki, Profesor Dr. Huzaimah Yangko, Rektor Institut Al-Quran, saat ini juga sedang berperang melawan sakitnya. Kita doakan mudah-mudahan beliau segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih hamba Allah yang dimuliakan, dan kepada wakil rakyat, ingat Anda ditugaskan adalah untuk membawa muatan misi dari rakyat. Soal pandemi sekarang diperpanjang, tidak usah khawatir. Musa pernah janji untuk dialog dengan Tuhan selama 30 hari. Fa'atsmamnaha bi'ashrin fa'atamma miqatu rabbih 40 lailah. Tetapi karena 30 hari belum selesai, kemudian PPKM itu oleh Allah diperpanjang 40 lailah menjadi 40 hari. Biasa saja, dan kita akan bersikap apapun yang kita ambil bersama, kita sikapi bersama, dan kita akan insya Allah memenangkan peperangan ini. Terima kasih. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kiai Haji Syarif Rahmat yang sudah memberikan pencerahan di penghujung catatan demokrasi malam hari ini. Kiai Haji bisa bergabung bersama kami. Kiai Syarif Rahmat bisa bergabung bersama kami. Semoga momentum Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah ini menjadikan kita semua makin peduli, makin saling bahu-membahu menolong orang yang memang saat ini sedang menjadi korban PHK, dirumahkan mereka yang memang tidak ada penghasilan sama sekali. Iya, kita tahu pemerintah kita mengambil kebijakan yang begitu sulit. Semoga tayangan tadi dapat menginspirasi Anda untuk saling bahu-membahu menolong sesama. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa lagi di catatan demokrasi minggu depan. Saya Maria Segaf. Dan saya Andromeda Merkuri. Terima kasih Bang Haris, Bang Arteria, Ibu Gita, Mat Peci, sebelumnya ada Bang Gufron dan juga Pak Kiai. Selamat malam, sampai jumpa.